Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali bersama saya, Pendeta Romauli Sihaan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Semoga di awal pekan ini dan juga tentu di awal bulan ini, kita tetap penuh semangat, mengawali hari dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Yakin dan percayalah, hanya firman Tuhanlah penuntun hidup yang terbaik di dalam kehidupan kita. Karena itu marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kami merasakan betapa banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah terjadi. Kami yakin dan percaya dalam perjalanan hari-hari kami pun Tuhan akan selalu menyertai kami. Tuhan, kami akan memulai segala pekerjaan dan aktivitas kami, segala perencanaan kami hari ini. Tuhanlah yang menolong kami untuk dapat melakukannya dengan baik. Sebab itulah kami mau belajar dari firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukanlah kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Sehingga kami dapat menjalani segala aktivitas kami seperti yang Engkau kehendaki. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Senin 2 Juni 2025 tertulis dalam kitab Roma 11 ayat 33. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Bagasnai atong hamoraon, hapistaran, dohot parbinotowan ni debata, naso hasigatan do akka uhumna, jala naso habogasan do akka dalanna. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dalam kitab Yesaya 55 ayat 8-9 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu di dalam hidup ini kita punya banyak sekali cita-cita, punya banyak sekali harapan-harapan, sehingga kita membuat perencanaan-perencanaan di dalam kehidupan ini, bukan? Rencana A, rencana B, jika tidak terjadi, kita mengubah dengan rencana-rencana yang lain. Membuat satu perencanaan dalam hidup itu adalah suatu hal yang baik, suatu hal yang memang harus kita kerjakan. Tetapi harus ada yang perlu kita ingat. Di dalam membuat suatu perencanaan di dalam kehidupan, jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan pernah melakukannya sendirian. Tetapi hadirkanlah senantiasa Tuhan di dalam setiap perencanaanmu. Sehingga apapun yang kita kerjakan, jika itu belum berhasil, jika itu belum mencapai target yang kita harapkan, tidak akan membuat kita kecewa. Tetapi kita yakin dan percaya kalau Tuhan akan membuat sesuatu jauh lebih baik dari apa yang kita kira. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang dikatakan dalam renungan kita pada hari ini, Paulus menyampaikan kekaguman yang besar kepada seluruh umat, secara khusus kepada jemaat di Roma. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Semua kemajuan teknologi, semua ilmu pengetahuan, hebatnya pemikiran-pemikiran para ahli, itu semua tidak ada apa-apanya dengan kemampuan, dengan keahlian dan kemahakuasaan Allah kita. Semua yang ada di bumi ini menurut pikiran kita sudah sangat hebat, canggih dan lain sebagainya. Itu adalah semua buatan tangan manusia. Karya rekayasa atau karya yang diciptakan ilmu pengetahuan manusia. Dan pada saatnya
masuk dalam waktu kadaluarsa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang diciptakan manusia sangatlah terbatas. Apa yang dibuat oleh tangan-tangan manusia itu semuanya ada masa berlakunya, ada expired date-nya, ada kadaluarsanya. Artinya semuanya akan tidak bisa digunakan lagi. Tetapi apa yang dijadikan Allah adalah sempurna. Yang dijadikan Tuhan, yang dirancangkan Tuhan dalam hidup kita adalah sempurna. Sekalipun jalan Tuhan, sekalipun cara Tuhan tidak terselami, sering tidak kita mengerti. Hal itulah yang mau diingatkan oleh Paulus kepada kita. Jalan-jalan Tuhan, rancangan-rancangan Tuhan yang tak terselami oleh pikiran kita, haruslah kita yakini menjadi suatu cara Tuhan, jalan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kitab Pengkhotbah mencatat semuanya indah pada waktunya. Jika kita melakukan segala sesuatu belum berhasil, atau kita belum mendapatkan apa yang kita harapkan, yakin dan percayalah, di dalam rancangan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, kita akan mendapatkannya tepat pada waktunya. Ia sungguh luar biasa. Ia sangat ajaib, pengetahuannya terlalu tinggi, melebihi segala pengetahuan di bumi ini. Ia sanggup melakukan apa saja, melebihi dari apa yang bisa dikerjakan oleh orang-orang yang hebat, orang-orang yang besar, oleh manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena kuasa Allah yang begitu besar, kasih-Nya yang begitu besar juga kepada kita, inilah yang membuat kita bersuka cita, membuat kita kagum dan bangga, mempunyai Allah yang besar, mempunyai Allah yang maha kuasa. Di dalam Yesus Kristus itu telah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita melangkahkan perjalanan kita di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang merancangkan yang baik dalam hidup kita. Biarlah Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Sebagaimana di dalam tema minggu kita kemarin, Tuhan adalah Raja, di mana Raja adalah penentu perjalanan bangsanya. Raja adalah penuntun langkah kemana rakyatnya harus melangkahkan kakinya. Jika Tuhan adalah Raja, biarkanlah Tuhan yang menuntun langkah kita. Biarkanlah Tuhan yang menentukan arah hidup kita. Yakin dan percayalah saudara, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Dia akan memberikan jauh lebih besar, lebih hebat dari apa yang kita kira. Karena itu, berjalanlah di dalam Tuhan. Biarkanlah perencanaanmu di dalam Tuhan. Jika engkau berhasil, bersyukurlah dan berikanlah rasa syukurmu di dalam kehidupan yang penuh sukacita. Jika engkau belum sampai di titik keberhasilan, yakinlah penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti. Dia masih terus bekerja, merancangkan, menjadikan yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Karena itu jangan berputus asa. Semangat ya. Never give up. Tetaplah kuat, tetaplah semangat. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan, meraih harapan, meraih cita-cita yang memberikan sukacita yang kekal. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk keputusan-Mu, untuk kuasa-Mu yang begitu besar, yang begitu dalam hidup kami. Ajari kami untuk tetap menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh perencanaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jangan biarkan kami berjalan sendiri. Jangan biarkan kami memutuskan sendiri segala sesuatu yang kami perlukan dalam hidup ini. Tetapi Engkaulah yang menolong dan menuntun kami senantiasa menjalani hidup lebih baik di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh pekerjaan kami, biarlah Tuhan yang menolong kami melakukannya. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.